نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Shadaqal azim, shadaqau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersolawat dan ahli sedekah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah BBA yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Sebelum kita menyimak teman sahur kita kultum yang cuma beberapa menit yang insya Allah akan bermanfaat, mari sebelumnya kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis sahri ramadhani hadis sanati fardalillahi ta'ala. Tak terasa kita sudah menginjak syahur hari kelima. Rupanya waktu cepat dan kita sudah menyelesaikan 4 hari. Kayaknya baru kemarin. Baru kemarin kita mulai menyambut datangnya bulan Ramadan. Tiba-tiba sudah dapat 4. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan suatu renungan khusus di mana hati kita yang tadinya gundah, hati kita yang tadinya gelisah, diri kita yang tadinya punya hati numpak-numpuk, atau dalam arti hatinya nggak bisa tenang ketika melihat segala sesuatu yang berbau amal. Kalau diajak melihat suatu hal yang berbau maksiat, senangnya minta ampun. Bulan Ramadan inilah adalah obatnya. Bulan Ramadan inilah adalah merupakan suatu operasinya orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Untuk membersihkan semua itu di bulan Ramadan ini, mari selain dengan kita menahan hawa nafsu, puasa, sholat, yang paling kita tekankan adalah apa? Sedekah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membicarakan babakan tentang sedekah, maka tidak lepas dengan apa yang dinamakan ikhlas. Rasa ikhlas kita, rasa ridha kita, kunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Rasa ikhlas inilah yang akan menentukan sedekah kita diterima atau tidak. Banyak dari mereka ketika menjalankan sedekah, menunaikan sedekah, mengeluarkan banyak yang tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena tidak ridha. Karena ingin ditulis atau dipamerkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, saking pentingnya sedekah,
Sampai dalam suatu hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, attaqun nar walau bisik tamra. Jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya sedekah dengan setengah kurma. Saking pentingnya sedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita galakkan ketika di bulan Ramadan ini mengembangkan dan berlomba-lomba di dalam kita bersedekah. Lebih-lebih ketika kita menjamu daripada apa yang dinamakan buka puasa di bulan Ramadan atau pondok Ramadan. Berlomba-lombalah kepada mereka-mereka yang ikut atau andil dalam pondok Ramadan. Mari kita andil juga. Ketika kita dimintai segala sesuatu yang berhubungan untuk pondok Ramadan, mari kita dengan giat, mari kita dengan ikhlas, mari kita jihad ke jalan Allah. Yang ini pahalanya luar biasa. Coba. Suatu hal yang berbau ketika kita sedekah, mungkin kita hanya pengertian kita sedekah kepada fakir miskin, pada anak yatim. Padahal yang dinamakan sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang, bisa kalau memang kita tidak punya uang. Kalau memang mereka yang punya banyak rezeki, memberikan rezeki kepada mereka, silahkan, bagus sekali. Namun yang perlu digarisbawahi adalah nilai ikhlasnya. Sedangkan di sini, as-sadaqatu 'alal miskin. Sedekah itu kepada orang miskin hanyalah kepada orang miskin. Sedekatu ala dinil korbatin natan. Sedangkan sedekah itu kepada kerabat, ini kita akan mendapatkan 2 ganjaran. Kalau kita sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, 1 ganjaran, 1 pahala. Namun kalau ketika dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Majah ini, ketika kita sedekah dengan kerabat, dengan teman kita, ini kita akan mendapatkan 2 pahala, 2 ganjaran. Apa ganjarannya? Sedekah wasilah. Yang kita dapatkan sedekah wasilah, pahala sedekah dapat, wasilah pahala silaturahmi dapat. Padahal disebutkan man akhaba ayub 1 ala lahu fi rizki. Barang siapa yang ingin rezekinya banyak, wa yunsa alahu fi rizki fi athari, dan ingin usianya panjang, maka fayasilu rahimah, sambunglah tali silaturahim. Ini kita mendapatkan di saat kita sedekah pada kerabat, kita dapatkan 2. Maka ini sering terjadi kalau kita ada acara kumpul-kumpul keluarga, kerabat. Dikembangkan lagi dengan adanya acara reuni teman-teman. Di situ bukan adu argumentasi, bukan adu suatu keistimewaan sendiri atau pribadi privasi mereka masing-masing. Namun kalau bisa adu saling menjalin silaturahim, karena yang kita dapatkan 2, yaitu sedekah wa yasil. Sedekah wasilah ini, sedekah dan silaturahmi ini merupakan suatu 2 pahala yang kita dapatkan ketika kita sedekah. Di dalam hal yang kita lakukan secara ikhlas dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus ada dipandang wah, tanpa harus dipandang suatu hal yang berbau, biar kita disanjung, gak ada sama sekali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita di mana cerita ini menggambarkan tentang begitu pentingnya sedekah yang dilakukan sahabat Nabi. Suatu ketika Abu Bakar mensedekahkan segala apa yang dia punya kepada fakir miskin. Abu Bakar ini ahli sedekah luar biasa. Rupanya ini didengar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngikut sedekah. Nah, ini bagus. Ketika kita melihat teman kita bersedekah, teman saya sedekah itu untuk menjamu buka puasa, aku juga ikutlah.
untuk menjamu buka puasa di bulan Ramadan, pondok Ramadan. Mari saling ikut. Ini bagus karena apa? Mengajak kebaikan. Abu Bakar sedekah, Umar bin Khattab tidak ketinggalan ingin sedekah. Ini berlomba-lomba. Abu Bakar mensedekahkan segala sesuatu sampai pada inti ceritanya Abu Bakar tidak punya apa-apa. Kursi di ruangan tamu aja sudah tidak ada, disedekahkan. Saking senangnya sedekah. Coba kalau bisa kita gambarkan ketika kita ahli sedekah, ketika kita mau sedekah sampai ruang tamu ini kita sedekahkan. Dalam arti kursi yang ada di ruang tamu kita sedekahkan. Mana boleh sama istri? Yang ada cuma dipukulin, diomelin doang. Ini nilainya, pentingnya sedekah, semua ikhlas ridha karena Allah. Sampai di ruang tamu tidak ada kursi. Ini terjadi pada Abu Bakar. Rupanya Umar bin Khattab dengar ini. Kemudian sampai ini dengar Rasulullah SAW mendengarkan cerita tentang ini. Dipanggillah si Abu Bakar ini. Panggil Abu Bakar. Abu Bakar menghadap baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apakah benar kamu sedekahkan semua harta yang kamu punya sampai ruang tamumu tidak ada kursi sama sekali? Abu Bakar diam, tidak menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, idzan malak Abu Bakar, apakah benar apa yang kamu sedekahkan itu semua sampai tidak ada sama sekali di ruang tamumu? Abu Bakar diam. Pertanyaan ketiga lagi, jawaban Abu Bakar menjawab, wahai Abu Bakar, pertanyaan Rasulullah SAW pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, pertanyaan ketiga ini, wahai Abu Bakar, idzan malak, apakah benar apa yang kau punya kamu sedekahkan semua? Jawaban Abu Bakar dijawab oleh Abu Bakar. Apa jawabannya? Mengejutkan baginda Rasulullah SAW. Apa jawabannya? Benar ya Rasulullah. Apa yang kau punya aku sedekahkan semua ya Allah. Pertanyaan Rasulullah kepada Abu Bakar. Terus kemudian apa yang kau punya Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar, ya Rasulullah, memang benar semua aku sedekahkan. Terus apa yang ku punya? Yang ku punya hanyalah Allah wa anta ya Rasulullah. Jadi yang Abu Bakar jawab ini, yang ku punya apa? Yang ku punya Allah wa anta. Wa anta di sini anta Rasulullah. Jadi yang Abu Bakar punya Allah dan Rasulullah. Langsung Rasulullah peluk ini bagi Abu Bakar. Sambil membisikkan di telinganya. Apa yang dibisikkan? Anta ma'afil jannah. Kamu akan bersamaku di surga nanti. Dari cerita ini, singkat cerita ini, begitu pentingnya sedekah. Kenapa kita tidak mencontoh seperti ini? Kenapa kita masih ragu-ragu? Ustaz, saya belum cukup. Ustaz, saya masih kurang. Kalau dipikir semua manusia tidak pernah merasa cukup. Apa yang kita punya, ibaratnya kita diberikan satu gunung emas, kita nerima, tidak pernah juga cukup. 2 gunung emas tidak juga cukup. 3 gunung emas tidak juga cukup. Ini adalah sifat manusia. Jadi ketika kita ada kesempatan untuk bersedekah, mari kita berlomba-lomba dalam hal bersedekah. Ingat segala sesuatu yang kita punya akan kita tinggal begitu saja ketika maut menyebut kita. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang akan menemani kita kecuali amaliyah sedekah ini yang akan bisa menolak daripada apa yang namakan panasnya api neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Jangan kita hindari dengan apa ketika kita lihat
Mau bersedekah masih ragu-ragu, mau mengeluarkan apalagi kayak dungu. Itu adalah kesalahan kita karena iblis pinginnya kita itu pelit, pailit, bin medit. Gayanya aja so elit, padahal ekonominya sulit. Kehidupannya ketika dimintai ini itu pelit, pailit, bin medit, dadak mengek, tidak mau mengeluarin. Ingat, umur kita tidak tahu. Kesempatan bulan Ramadan, kita sudah diberi kesempatan bulan Ramadan, bulan suci. Mari berlomba-lomba di dalam sedekah, lebih-lebih menjamu pondok Ramadan atau buka puasa. Penting sekali buat kita untuk amaliyah kita yang akan dilipatkan. Banyak sekali lipatannya di sini. Lebih-lebih nanti di bulan Ramadan ini khususnya di malam Lailatul Qadar, malam 21, malam 22, 23, 24, 25 sampai malam 29. Masya Allah. Tidak hanya itikaf aja yang kita besarkan, tidak hanya sholat aja yang kita galakkan, yang paling penting juga sedekah harus kita tonjolkan. Bukan ingin mencari pamer, bukan ingin mencari karismatik, tidak. Namun apa yang kita cari? Yang kita cari hanyalah apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beruntunglah hamba Allah di bulan Ramadan ini yang mengatasnamakan segala sesuatu kepada ahli kubur almarhum orang tuanya dalam sedekahnya, yang mengatasnamakan segala sesuatu dalam sedekahnya kepada sebagai hamba Allah, sebagai mereka-mereka yang secara spesifik tujuannya. Beruntunglah mereka-mereka yang bisa menyempatkan diri untuk sedekah meskipun hanya sebesar atau istilahnya setengah kurma. Beruntunglah mereka-mereka yang di bulan Ramadan ini bisa menjamu dengan datangnya pondok Ramadan, menjamu buka puasa pada mereka-mereka musyafir yang membutuhkan. Pahalanya luar biasa. Dan janganlah ragu, wa ma yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Apapun di dunia ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir kalau kita takut miskin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan berikan lahu makhraja, yaitu baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la tahtasib, datangnya rezeki yang tanpa disangka-sangka arahnya, entah dari arah mana, entah dari arah mana. Hanya Allah yang tahu. Janganlah jadikan diri kita kikir. Jangan jadikan kita menjadi pelit. Kan ini merupakan suatu penyakit. Penyakit hati. Rata-rata udah orang kikir, pelit, pailit, bin medit, pasti nanti suka ghibah, suka mitnah, suka gini dan gitu. Jadikanlah diri kita senantiasa terbuka. Sebagaimana sifat Abu Bakar yang dipunya hanyalah Allah dan Rasulullah. Andai kata kita seperti itu, maka bahagialah kita. Apa yang kita lakukan, rata-rata di dunia ini hanya ingin minta kaya. Padahal di bulan Ramadan ini kesempatan kita minta apa? Minta diampuni dosa-dosa kita. Minta diampuni dosa-dosa kita. Minta dibakar dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan bulan Ramadan ini penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.